Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliku bi jalalihi wa azimi sultanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita berada di tanggal 6 dari Jumadal Ula 1447 Hijriah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tentang nazar. Di sini muallif hafizahullah taala menyebutkan beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan nazar. Beberapa ketentuan hukum berkaitan dengan nazar. Berikutnya kita sampai di poin yang kelima. Wanita yang bernazar, wanita yang menazarkan sesuatu yang tidak dia sebutkan nazarnya secara jelas, maka nazar ini harus diganti dengan kafarat sumpah. Kafarat sumpah sudah dibahas sebelumnya, ada di surat Al-Maidah ayat 89. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi wanita yang bernazar, menazarkan sesuatu namun dia tidak sebutkan nazarnya secara jelas, maka nazarnya harus diganti dengan kafarat sumpah. Contohnya, ketika seseorang mengatakan menjadi hak Allah dan kewajiban diriku suatu nazar, aku bernazar karena Allah, tapi nazarnya nggak disebutkan, maka berlakulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kafaratun nadhri idza lam yusamma kafaratu yamin. Kafarat nazar yang tidak disebut namanya adalah kafarat sumpah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad. Hadisnya sahih. Jadi kalau ada orang bernazar tapi nazarnya nggak disebut, maka diganti dengan kafarat sumpah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ketentuan yang keenam, perempuan yang bernazar untuk menyedekahkan seluruh hartanya, jika dia kuat keimanannya, ketawakalannya, kesabaran, keyakinannya kepada Rabb-Nya yang Maha Suci, dan tidak menimbulkan madarat terhadap anak-anaknya dengan adanya nazar itu, maka dia boleh menyedekahkan seluruh hartanya, sebagaimana hal ini dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, ketika itu beliau menyedekahkan seluruh hartanya
Sampai-sampai Nabi bertanya kepadanya, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka dengan kekuatan iman, kebesaran tawakalnya, dan betapa mendalam kesabaran dan juga keyakinannya, Abu Bakar As-Siddiq beliau menjawab, aku tinggalkan untuk mereka Allah kemudian Rasulnya. Dan Nabi tidak menegur. Nabi tidak menegur Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Nabi menerima harta, seluruh harta yang beliau sedekahkan. Kenapa? Karena beliau memahami, Nabi itu tahu siapa Abu Bakar As-Siddiq. Taib. Adapun jika dia tidak berada dalam keadaan tersebut, mungkin model-model kita ya, dikhawatirkan terjadinya madarat pada anak-anaknya jika dia memenuhi nazar itu, maka menyedekahkan sepertiga hartanya sudah dianggap memenuhi nazar tersebut, dan dia tetap harus membayar kafarat nazar. Karena Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala turun ayat penerimaan taubatnya, beliau berkata, ya Rasulullah, inna min taubati an akhli'a min mali sadaqatan ilallah wa ila rasulih sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amsik ba'dha malika fahuwa khairul laka. Wahai Rasulullah, ini kata Ka'ab bin Malik, ya kisahnya masyhur ya di dalam hadis yang sangat panjang berkaitan dengan keadaan beliau yang tidak ikut perang Tabuk, Ka'ab bin Malik, sampai kemudian turun keputusan untuk menghajar, memboikot Ka'ab bin Malik, ya sekian puluh hari lamanya, sampai kemudian taubatnya Ka'ab bin Malik itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat taubatnya itu ada ketetapan dari Allah bahwa taubat Ka'ab bin Malik itu diterima. Beliau berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya sebagian dari taubatku adalah aku lepaskan seluruh hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tahanlah untuk dirimu sebagian hartamu, maka itu lebih baik bagimu. Jadi jangan semuanya. Di riwayat yang lain disebutkan, Nabi bersabda kepada Ka'ab bin Malik, tidak. Ka'ab berkata, kalau begitu separuh hartaku. Kalau tidak boleh seluruhnya, ya separuh saja. Nabi juga tetap menjawab tidak. Kemudian Ka'ab berucap, bagaimana kalau sepertiganya? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru mengiyakan. Iya, kata Nabi. Taib. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari juga Imam Muslim. Nah begitu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ya masing-masing orang itu mesti memahami kapasitas dirinya. Kalau dengan menyedekahkan seluruh harta itu bisa madarat, diomelin istri misalkan, anak jadi uring-uringan, barakallahu fikum, maka ya jangan. Beda dengan Abu Bakar As-Siddiq ya, yang diketahui kualitas imannya, tawakalnya, sabarnya, keyakinannya. Barakallahu fikum. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Berikutnya yang ketujuh, wanita yang menazarkan sesuatu lalu dia mati, maka walinya harus melaksanakan nazarnya itu. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata,
istafta Sa'd bin Ubadah al-Ansari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nadhrin kana ala ummih tuwfiyat qabla an taqdiyahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqdihi anha. Sa'ad bin Ubadah istafta, meminta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nazar yang menjadi kewajiban ibunya yang sudah meninggal dunia sebelum menunaikan nazarnya itu. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iqdihi anha, tunaikanlah nazar itu untuknya. Gitu ya. Makanya di antara perkara yang bermanfaat bagi orang yang sudah wafat adalah menunaikan nazarnya, melunasi hutang-hutangnya, mendoakannya, kan begitu, bersedekah atas namanya. Taib. Nah, salah satu di antaranya nazar. Menunaikan nazar orang tua yang keburu meninggal dunia sebelum terlaksananya nazar itu, ini berpahala bagi kedua orang tua kita, juga kita yang menjadi wasilah tertunaikannya nazar orang tua kita tersebut. Kemudian ketentuan yang ke-8, nazar untuk selain Allah itu syirik. Jelas ya, karena nazar itu ibadah ya, sehingga tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Nazar untuk selain Allah, misalnya seorang perempuan mengatakan, aku wajib memberikan hewan kurban demi Sayyid Badawi. Ada orang misalkan bernazar, aku bernazar untuk menyembelih hewan demi Sayyid Badawi. Sayyid Badawi ini pendiri aliran tarekat Sufi Badawiyah, kalau tidak salah di negeri Mesir ya. Barakallahu fikum. Aku bernazar hewan kurban demi Sayyid Badawi bila anakku sembuh dari sakitnya. Berarti dia bernazar kalau anaknya itu sembuh dari sakitnya, dia akan berkurban ya demi Sayyid Badawi, bukan karena Allah, tapi karena Sayyid Badawi. Atau yang semisal dengan itu, maka dia menduduki posisi sumpah dengan selain Allah, dan ini merupakan kesyirikan. Dan betapa banyak orang yang modelnya seperti ini. Jadi nyembelih, bernazar, tapi bukan karena Allah, nazarnya karena fulan, karena Alan yang dianggap sebagai waliullah, dianggap sebagai ahli karamah, dan orang-orangnya sudah meninggal. Taib. Imam As-San'ani beliau berkata rahimahullahu ta'ala, adapun nazar yang dikenal pada zaman ini yang diucapkan di dekat kuburan, di dekat patung, monumen, dan di dekat orang-orang yang sudah mati, maka tidak ada silang pendapat tentang pengharamannya. Karena orang yang bernazar itu meyakini bahwa penghuni kuburan itu bisa memberi manfaat, bisa juga menimpakan madarat, memberi kebaikan dan juga menepis keburukan, mensejahterakan orang yang sedang mengalami kepedihan, atau menyembuhkan orang yang sedang sakit. Jadi ini keyakinan yang ada di dalam hati orang-orang yang suka bernazar di samping kuburan, atau bernazar untuk orang-orang yang sudah mati, atau bernazar di hadapan berhala. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu yang mereka yakini. Dan keyakinan-keyakinan itu sejatinya keyakinan khusus yang harusnya diyakini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk selain Allah. Karena Allah An-Nafi,
Allah yang maha memberikan manfaat, maha kuasa menolak madarat, Allah yang memberi rezeki, ya, Allah yang kemudian memberikan kebaikan, ya, memberikan manfaat maslahat, Allah juga yang kuasa menolak madarat, menyembuhkan yang sakit. Ini semua kekhususan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyah. Nah, ketika keyakinan ini disematkan kepada selain Allah, sehingga mereka kemudian bernazar, ya, di samping orang-orang yang sudah meninggal dunia di kuburan, barakallahu fikum, ini termasuk kesyirikan. Dan perbuatan yang dia lakukan ini merupakan bentuk penyembahan terhadap berhala, sehingga diharamkan sebagaimana diharamkannya nazar terhadap berhala. Diharamkan pula melestarikannya, karena itu berarti pengakuan terhadap kemusyrikan. Diwajibkan melarang perbuatan seperti itu dan menerangkan bahwa itu termasuk salah satu keharaman yang paling besar, dan bahwa perbuatan seperti ini sama dengan yang dilakukan oleh para penyembah berhala. Akan tetapi sudah lama waktu berselang hingga kebaikan dianggap kemungkaran dan kemungkaran dianggap sebagai kebaikan. Bendera-bendera kini dikibarkan untuk orang-orang yang bernazar atas orang-orang yang sudah mati. Dibuatlah tempat perjamuan di kuburan orang-orang itu, diperuntukkan bagi orang-orang yang datang untuk bernazar kepada mereka, wal iyadzubillah. Di pintu-pintu tempat perjamuan itu disembelih beberapa jenis binatang ternak. Inilah tindakan yang dilakukan dan dilestarikan secara teguh oleh para penyembah berhala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu penjelasan Imam As-San'ani, dan ini menjadi nasihat, peringatan bagi seluruh kaum muslimin. Apa yang beliau sampaikan ini mungkin beliau saksikan di masanya Imam As-San'ani, ya, beliau tokoh ulama besar di negeri Yaman. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di masa itu, ya, sehingga ada nasihat seperti ini. Apa yang beliau saksikan? Maka pertanyaannya, bagaimana di masa ini? Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalamah. Semoga Allah jauhkan kita semua dari kesyirikan, yang kecil ataupun yang besar, yang nampak ataupun yang tidak nampak, syirik dalam perbuatan, syirik dalam hati, juga syirik dalam ucapan lisan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semua jenis kesyirikan tersebut. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bab ini sudah selesai. Bab berkaitan dengan sumpah dan nazar. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke bab yang baru. Bab yang ke-8 tentang makanan, minuman, dan bejana atau wadah-wadahan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini fikih termasuk fikih sehari-hari kita, sehingga seorang muslim hendaknya memahami pembahasan ini dengan sebaik-baiknya. Taib, karena hari-hari manusia makan dan minum, kan begitu. Hari-hari manusia itu pakai bejana, pakai wadah, dan seterusnya. Itu menjadi rutinitas harian dan juga kebiasaan manusia. Yang pertama dibahas berkaitan dengan makanan.
berkaitan dengan makanan. Yang disebut dengan at'imah, yang disebut dengan ta'am, at'imah itu jamak, bentuk plural dari ta'am, artinya makanan, yakni semua yang dimakan manusia dan dengannya didapatkan gizi untuk kekuatan pokok fisiknya dan yang lainnya. Di negeri kita mengenal 4 sehat, 5 sempurna. Apa saja tuh Bu? 4 sehat 5 sempurna itu apa saja? Ibu-ibu, sarehat Ibu. Karbohidrat, protein, vitamin, lemak. Pertama apa? 4 sehat 5 sempurna itu. Ini karbohidrat nasi. Yang pertama makanan pokok, ya kan, karbohidrat. Ada lauk pauk, ya kan, kemudian ada sayuran, ada buah-buahan. Yang kelima apa? 4 sehat 5 sempurna. Yang penyempurnanya apa? Susu. Betul Bu ya? Konsep ini sudah lama ya diperkenalkan. Dari itu kan ada di pelajaran IPA ya kalau zaman dulu, ilmu pengetahuan alam. IPA apa biologi itu? Taib. Konsepnya sudah diperkenalkan dari sejak tahun 50. Dan itu ya makanan Nusantara kita ya. Ada makanan pokoknya, ada lauk pauknya, ada sayurannya, ada buah-buahannya ya, sebagai sumber dari serat. Taib. Kemudian penyempurnanya adalah susu, menjadi kalsium, nutrisi untuk pertumbuhan dan juga tulang. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu semua masuk kategori at'imah. Berikutnya kaidah-kaidah pokok yang berlaku pada makanan. Kaidah pokok yang berlaku pada makanan adalah halal. Artinya apa? Al-aslu fit ta'ami atau fil at'imati al-halal. Asal hukum makanan itu halal. Tidak boleh mengharamkan makanan minuman illa ma dallad dalil ala tahrimi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Asal hukumnya halal. Begitu ya. Jadi kalau ada orang makan sesuatu, kok ini agak aneh ya makanannya, tidak seperti makanan saya. Tidak boleh sembarangan mengharam-haramkan. Ketika ada orang mengharamkan satu makanan, maka kewajibannya mendatangkan dalil. Apa dalil yang mengharamkannya? Kalau tidak ada dalil yang mengharamkannya, kembali ke asal hukum pokoknya, hukum utamanya, yaitu halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai sekalian manusia, makanlah oleh kalian dari apa yang ada di bumi halalan tayyiba, makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal dan thayyib. Ini
kaidah pokok, kaidah umumnya. Barakallahu fikum. Cari yang halal, cari yang thayyib. Begitu ya. Berarti yang haram tidak boleh. Ada yang halal tapi kurang thayyib, maka tinggalkan. Halalan thayyiba. Kemudian di ayat yang lain di surat Al-An'am ayat 145 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama 'ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih." Katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali pertama, kalau makanan itu bangkai. Jadi yang pertama maitah, yang kedua damam masfuha, darah yang mengalir, tidak boleh makan darah. Kemudian lahma khinzir, daging babi. Fa innahu rijs, karena sesungguhnya semua itu kotor. Au fisqan, kemudian binatang uhilla li ghairillahi bih, yang disembelih atas nama selain Allah. Jadi ada yang berapa yang haram di sini? Ibu-ibu, pertama bangkai, yang kedua darah, yang ketiga babi, yang keempat binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Taib. Berarti antara makanan yang halal dengan makanan yang haram, banyakan mana? Barakallahu fikum. Kita sekarang berjauhan ibu ya. Tidak bisa langsung menjawab. Baik. Jadi antara makanan halal dengan makanan haram, jelas lebih banyak makanan halal. Lebih banyak makanan halal. Ini menunjukkan kasih sayang Allah kepada manusia. Manusia itu bisa makan apapun, yang penting kaidahnya halal thayyib. Halal dan thayyib. Dan ternyata yang disebutkan dari makanan yang haram itu bisa dihitung jari. Maka jika ada sebagian orang ketika makan kok dia milih yang haram-haram, na'udzubillah, berarti orang ini menyia-nyiakan kasih sayang Allah. Seharusnya dia bisa selamat di dalam urusan makanan, tapi malah celaka. Peluang selamatnya itu lebih besar karena yang halal-halal itu lebih banyak. Tapi kenapa orang kok bisa celaka dalam urusan makanan? Maka berarti orang ini tidak menerima kasih sayang Allah, menyia-nyiakan kasih sayang Allah. Dan ternyata ada saja orang-orang itu yang kemudian malah lebih memilih makanan-makanan yang haram, minuman-minuman yang haram. Na'udzubillah. Maka ya jangan kaget kalau kemudian hal itu mendatangkan siksaan atas dirinya di kehidupan akhirat nanti. Dan ketika orang itu disiksa gara-gara celaka dalam masalah makanan dan minuman, tentu ya dia tidak bisa menggugat Allah. Ya, tidak bisa menyalah-nyalahkan Allah, karena Allah dengan kasih sayangnya sudah
memfasilitasi manusia dengan banyak sekali makanan dan minuman yang halal, bahkan thayyib. Baik, di surat yang lainnya, masih di surat Al-An'am ayatnya 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma lakum alla ta'kulu mimma rasmullah alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma dhurirtum ilaih." Mengapa kamu tidak memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Nah, makanan dari jenis binatang juga ternyata sama. Yang halal itu lebih banyak daripada binatang yang diharamkan untuk dimakan. Dan Ibu, sering kita sampaikan kaidah besar dalam agama ini, bahwa setiap yang halal, setiap yang baik pasti dibutuhkan oleh manusia. Sebaliknya, setiap yang diharamkan, maka sesuatu yang diharamkan itu pasti sesuatu yang tidak dibutuhkan manusia. Jadi apa yang dihalalkan pasti dibutuhkan manusia, apa yang diharamkan dari makanan dan minuman pasti tidak dibutuhkan manusia. Apa yang dihalalkan pasti bermanfaat, pasti mengandung maslahat bagi manusia, lahir batin, dunia dan akhiratnya. Dan apa yang diharamkan dari makanan dan minuman pasti madharat, lahir batin, dunia sampai urusan akhiratnya. Begitu. Dan hati-hati ya, makanan ini barakallahu fikum sangat mempengaruhi perangai. Ya. Orang kalau suka makanan-makanan, misalkan daging hewan buas, maka ya biasanya karakternya juga buas. Nauzubillah. Ya, apa ada istilah, kata orang barat itu apa, Bu? You are is you eat. Apa? Kamu adalah apa yang kamu makan. Begitulah. Kamu adalah apa yang kamu makan. Orang kalau senangnya sayuran, buah-buahan, mungkin kulitnya halus, begitu ya. Orang yang senang daging-dagingan, ototnya kuat-kuat mungkin, gitu ya. Atau lemaknya banyak-banyak. Yang makanannya roti-rotian, itu biasanya akan berbeda. Orang yang makannya serba dimakan, itu pengaruh ke karakternya, ya, ke bentuk fisiknya bisa pengaruh, kemudian juga kepada wataknya, karakternya. Orang kalau serba dimakan, ular dimakan, biawak dimakan, anjing dimakan, tikus dimakan. Nah, ini biasanya mempengaruhi. Taib. Makanya kenapa Allah memberikan bimbingan, cari makanan itu di bumi ini yang halal dan taib. Ketahuilah wahai ukhti muslimah, bahwa makanan itu baik yang ditetapkan oleh syariat boleh dimakan, atau yang didiamkan olehnya, maka statusnya itu adalah halal. Karena memang begitulah ketentuan pokoknya. Yang diharamkan sedikit pun darinya, tidak diharamkan sedikit pun darinya kecuali apa yang diharamkan oleh Allah, baik yang termaktub pada kitabnya maupun yang disampaikan melalui lisan Rasulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Yunus
ayat 59. Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu harama wa halala qul Allahu adzina lakum am 'alallahi taftarun. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-ada saja terhadap Allah? Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bisa jadi pula ada nas yang menyatakan pengharamannya sehingga makanan itu menjadi haram. Asal hukumnya halal, ya, sampai datang dalil yang mengharamkannya. Nah, ketahuilah bahwa ketentuan pokok dalam pemisahan oleh syariat terhadap perkara yang diharamkan dan yang dibolehkan dalam segala sesuatu makanan, minuman dan lainnya, ini sejatinya adalah pemisahan yang baik dari yang buruk. Begitu ya. Jadi tidak asal pilih, begitu kan? Allah yang memilihkan sebagai pencipta kita, sebagai pencipta seluruh makhluk Allah, termasuk pencipta tumbuhan dan juga binatang yang menjadi makanan bagi manusia. Maka ketika Allah mengatakan yang ini halal, yang ini haram, sejatinya itu adalah pemisahan yang baik dari yang buruk. Allah pilihkan untuk kita manusia, begitu ya. Dan Allah Maha tahu tentang apa yang manfaat maslahat bagi manusia, maka Allah pilihkan. Ini loh yang halal, yang ini loh yang haram. Maknanya apa? Yang halal itu pasti baik bagimu, pasti manfaat maslahat dan pasti kamu butuhkan. Yang haram ini jangan. Kenapa? Karena dia pasti sesuatu yang tidak dibutuhkan. Dan yang haram ini pasti madarat, pasti menghasilkan mafsadat, kerusakan. Begitu. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, zaman dulu kan tidak secanggih sekarang gitu ya. Di masa ini Masya Allah gitu, semua terkuak sebagian hikmah dari apa-apa yang diharamkan Allah. Misalkan babi gitu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dulu mungkin tidak tahu apa sih, kenapa diharamkan, ada apa di dalam dagingnya. Nah, sekarang ternyata terkuak begini-begini gitu ya. Dan tadi ya, ibu kalau lihat babi, coba lihat babi ya. Lihatnya saja kita itu mual gitu ya. Lihatnya saja sudah pengen muntah. Lihat jugrugan babi itu, lihat ya. Belum lagi kalau dibahas karakternya ya. Karakter babi itu ya begitulah, jorok. Dia kadang makan kotoran temannya sendiri, makan kotorannya sendiri. Dan nauzubillah ya, dari sisi apa ini, pergaulannya bebas gitu ya. Barakallahu fikum. Ya, lihat jugrugannya saja jijik gitu. Lihatnya. Bagaimana kemudian dimakan. Gitu ya. Nah, seorang mukmin dengan imannya yang kuat, dia yakin kalau Allah mengharamkan sesuatu, oh pasti madarat. Pasti sesuatu yang tidak dibutuhkan. Tidak peduli nanti kemudian ada perkembangan zaman teknologi yang canggih yang ternyata kemudian menguak hikmah-hikmahnya, maka sebelum ada itu semua, seorang mukmin sudah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Apa yang dihalalkan dia akan makan, apa yang diharamkan dia akan tinggalkan tanpa protes,
Sami'na wa ata'na. Karena dia sudah yakin, hakul yakin, apapun yang dihalalkan tadi pasti maslahat, manfaat, apa yang diharamkan pasti madarat, mafsadat. Begitu saja. Gitu ya. Barakallahu fiikum. Sama, yang lain juga sama. Keharaman-keharaman yang lain juga sama. Kenapa zina itu haram? Kenapa khamr itu haram? Kenapa riba itu haram? Kenapa judi itu haram? Begitu kan? Ini semuanya mafsadat. Semuanya akan menghasilkan kerusakan. Akan menghasilkan bahaya yang begitu besar. Na'udzubillah. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi pemisahan ini halal, ini haram, ini sejatinya pemisahan yang baik dari yang buruk. Semua yang baik maka itu boleh dikonsumsi, dan semua yang buruk pasti diharamkan. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 157, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith. Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang thayyib dan mengharamkan bagi mereka segala yang khabith. Yang thayyib pasti dihalalkan, yang khabith pasti diharamkan. Kemudian di surat Al-Anfal ayat 37 Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, liyamizallahul khabitha minat thayyib wa yaj'alal khabitha ba'dahu 'ala ba'd. Supaya Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain. Thayyib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi Allah pisahkan mana yang thayyib, mana yang khabith. Begitu ya. Yang khabith nanti juga bertingkat-tingkat. Ya, sebagaimana yang halal. Taib. Orang yang meneliti apa saja yang dipaparkan oleh nas tentang keharamannya, pastilah mendapati bahwa sesuatu yang diharamkan itu tidak bebas dari efek samping. Ini yang tadi kita tegaskan berulang kali. Apa yang diharamkan pasti tidak selamat dari efek samping. Berupa apa? Madarat terhadap tubuh dan akal, atau barang yang najis, atau yang menjijikan, atau yang selain itu yang telah ditetapkan oleh hikmah yang khalik, oleh hikmah sang khalik. Nah itu ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi makanan-makanan yang haram itu pasti madarat, menimbulkan efek samping, menimbulkan dampak negatif untuk jasad kita, untuk kesehatan kita, untuk pikiran kita, untuk akal kita, untuk bahkan hati kita. Lahir batin namanya. Bahkan juga berdampak buruk ketika kita tidak menghentikannya dan tidak bertaubat dari yang haram-haram ini, maka akan berdampak buruk terhadap perjalanan kita nanti setelah mati di alam kubur sampai di kehidupan akhirat. Nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalamah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita lanjut. Makanan yang diharamkan dengan nas syariat. Makanan-makanan yang diharamkan oleh nas syariat. Di antaranya pertama bangkai. Tadi ayatnya juga sudah kita baca ya. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Di surat Al-An'am ayat 145. Kemudian di sini surat Al-Maidah ayat ketiga.
menyebutkan tentang bangkai. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bangkai dengan segala macamnya. Nah, di sini ada beberapa jenis bangkai. Yang pertama, maitah, maitatun. Yang pertama maitah, semua binatang yang mati sendiri tanpa dibunuh, tanpa disembelih. Ibu punya ayam di rumah, sore sebelum maghrib dikasih makan, baik-baik saja dia, sehat-sehat saja. Taib. Ibu sudah direncanakan besok pagi kamu tak sembelih ya, gitu ya. Mau ada tamu, mau ada besti pada datang, gitu ya. Kamu makan yang banyak karena pagi kamu akan disembelih, begitu. Tiba-tiba pada subuh kita ke kandangnya, dia sudah terkapar mati, ya. Gara-gara dikatain mau disembelih mungkin ya, panas dingin dia, gitu ya. Taib, ibu, dia sudah terkapar, terbujur kaku. Boleh nggak disembelih? Boleh disembelih ibu? Tidak boleh, karena status ayam kita itu jadi maitah. Dia jadi binatang yang mati, matinya mati sendiri tanpa dibunuh, tanpa disembelih. Dia mati mungkin sakit hati mau disembelih, gitu ya. Makanya kalau punya ayam, kalau mau disembelih jangan dibilang-bilangin. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, itu maitah. Yang kedua, munkhaniqah. Munkhaniqah itu bangkai atau binatang yang mati karena dicekik. Saya pernah dengar berita ya, ada orang tuh jualan ayam, ayamnya kenal enak katanya gitu ya. Pokoknya ayam gorengnya itu terkenal aja enaknya. Nah, ternyata ada yang isu beredar, Allahu a'lam gitu ya. Tapi memang ada orang melakukan itu. Nah, ini diharamkan. Jadi ternyata ayamnya itu tidak disembelih, nggak dialirkan darahnya, tapi ya dicekik leher ayam itu, dicekik baru kemudian diputer sampai mati ya. Nah, itu munkhaniqah, ayam yang mati dengan cara seperti itu masuk kategori bangkai, tidak boleh dimakan. Yang ketiga, mauquzah. Ada munkhaniqah, ada mauquzah. Mauquzah itu yang dipukul dengan tongkat atau sejenisnya kemudian mati. Barakallahu fikum. Dipukul dengan tongkat atau sejenisnya kemudian dia mati. Nah, itu mauquzah. Ini juga kategori bangkai. Kemudian mutaraddiyah. Mutaraddiyah itu hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi lalu dia mati. Ini juga sama, kategorinya bangkai. Kemudian natihah. Natihah, hewan yang ditanduk oleh hewan lainnya lalu mati karena itu. Hewan yang ditanduk dan dia mati. Kemudian akila as-sabi', yaitu binatang yang mati karena luka akibat serangan binatang buas. Akan tetapi bila binatang yang terluka itu masih sempat didapatkan dalam kondisi hidup lalu disembelih, maka binatang ini menjadi halal.
Jadi ada binatang nih diterkam, binatang buas. Saya dulu pernah punya ayam di Balikpapan sini, waktu di Pertamina. Itu dimakan biawak, Ibu. Si ayam itu dimakan biawak, padahal di kandang, di dalam kandang. Nah, itu berarti akilah as-sab'. Kalau ayam kita itu mati, ya sudah, bangkai jadinya. Tapi kalau ayamnya hanya sekedar terluka, ya, masih hidup, kemudian kita segera disembelih, maka ayam itu tetap menjadi halal. Barakallahu fiikum. Itu ya. Enam macam dari jenis-jenis bangkai ini itu disebutkan oleh Allah di surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu' illa ma dhakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusub wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Diharamkan bagimu memakan bangkai, makan darah. Ada orang makan darah, Ibu? Ada ya. Di daerah kami itu ada istilah marus. Darah ayam tuh dikumpulin nanti sampai mengental, sampai mengenyal. Nah, nanti dipotong-potong, baru dimasak oseng-oseng. Namanya marus. Itu darah itu. Darah ayam atau darah kambing, darah apapun. Itu tidak boleh. Darah yang halal itu apa, Bu? Ada darah yang halal. Dua darah yang halal, hati dan limpa. Hati dan limpa. Jadi kalau darah sengaja darah, nah itu haram. Hati ayam halal, hati kambing halal, hati sapi halal, hati unta halal. Limpanya juga demikian. Tapi kalau darah sengaja dialirkan, ditampung, kemudian diendapkan sampai mengental, akhirnya mengenyal, nah itu haram. Lihatnya saja jijik kan. Taib, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusub wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Jadi diharamkan, kata Allah, memakan bangkai, darah, kemudian daging babi, kemudian daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, kemudian hewan yang tercekik. Nah, ini yang tadi kita bahas, hewan yang terpukul, hewan yang terjatuh, hewan yang ditanduk, hewan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Sembelihan yang dipersembahkan untuk selain Allah, maka itu haram dimakan. Gitu ya. Ada orang nyembelih atas nama fulan, wali fulan, kuburan fulan. Kemudian dia persembahkan, jadikan sesaji. Nah, itu haram dimakan. Enggak boleh. Wa antas taqsimu bil azlam. Diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Dzalikum fisq. Mengundi nasib dengan anak panah itu merupakan kefasikan. Taib. Nah, tambahan di sini. Termasuk kategori bangkai yang diharamkan adalah anggota tubuh yang terpotong dari binatang yang masih hidup. Ini sapi ini masih hidup, ya. Dipotong ekornya, bikin sop buntut. Sapinya masih hidup. Haram gak itu, Ibu? Haram.
Kenapa? Karena dia dipotong dari binatang yang masih hidup. Dan itu kategorinya bangkai. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Abi Dawud, hadis ini sahih, ma quti'a minal bahimati wa hiya hayyatun fahiya maitah. Bagian tubuh yang terpotong dari binatang ternak ketika masih hidup, maka itu adalah bangkai. Punya ayam, saya pengen pahanya saja, dia patahin paha ayam itu, sehingga ayamnya tidak punya kaki, cuma satu kaki saja. Ya haram, baru pahanya itu digoreng, ayamnya masih hidup. Pertama, dia menyiksa, zalim kepada binatang. Yang kedua, ya, bagian tubuh yang terpotong dari binatang yang masih hidup ini, itu kategorinya bangkai, berarti haram. Dikecualikan dari bangkai dua jenis binatang, yakni ikan dan belalang. Karena bangkai kedua jenis binatang itu halal dimakan. Jadi dua bangkai ini halal dimakan. Apa dua bangkai ini? Ikan dan belalang. Uhillat lana maitatani, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai itu adalah ikan dan belalang, sedangkan dua darah maksudnya adalah al-kabid wattihal, hati dan limpa. Demikian. Dan hadis Abdullah bin Umar ini dihukumi marfu', terangkat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Yang kedua, darah yang terpancar. Ya, sebagaimana di ayat yang tadi kita baca, Al-Maidah ayat yang ketiga, hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Tidak halal, diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Berarti tidak halal makan darah yang ditumpahkan, akan tetapi dimaafkan sisa-sisa darah yang ada pada urat pembuluh darah yang tidak mungkin dipisahkan darinya. Ibu makan daging ayam, ayamnya pakai tepung, yang mateng tepungnya saja, misalkan. Itu ayam, daging ayamnya di dalam mungkin setengah matang saja. Kenapa? Karena yang matang tepungnya duluan, tidak dimarinasi dulu, tidak diungkep dulu, pokoknya langsung mentahan, ya, diguling-guling di tepung langsung digoreng. Tepung yang matang ternyata dagingnya kurang matang. Di situ misalkan ada sisa-sisa darah. Ada sisa-sisa darah. Boleh tidak yang begitu? Dimaafkan. Gitu ya. Karena itu tidak mungkin dipisahkan. Taib. Dikecualikan dari darah ini dua hal, yaitu hati dan limpa, sebagaimana hadis yang tadi kita bacakan. Wa ammad damani fal kabidu wattihal. Hati dan limpa ini halal. Pengecualian dari darah. Belalang dan ikan itu pengecualian dari bangkai. Barakallahu fikum. Sampai di sini saja pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillah. Demikian, Allahu a'lam bissawab. Baik Ibu, sampai di sini dulu pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biiznillah. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.